Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Qing Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bahkan tidak ada jejak angin. Su Yi mau tidak mau sedikit terkejut. Sejauh yang dia tahu, pasti ada banyak karakter anak dewa yang tersebar di dunia peri. Bahkan ada lebih banyak karakter yang tak tertandingi seperti Jia Yunseng, Wenren Qingyu, dan Huo Jianfeng. Pertemuan persik, apakah itu membuat para dewa ini tidak berani main-main? Su Yi tidak percaya. Mungkin, karakter anak dewa ini cemburu dan memilih untuk tetap di sela-sela untuk saat ini, tetapi mereka tidak akan pernah melepaskannya. Bagaimanapun, mereka datang ke alam abadi, dan banyak orang memikul misi bunuh diri. Su Yi diam-diam berkata. Memikirkannya, dia menyadari satu hal. Akademi Yongye saat ini telah menarik banyak perhatian dan berada di puncak badai. Apakah musuh akan memanfaatkannya? Pada hari yang sama, Su Yi membuat keputusan dan menulis surat rahasia kepada Keratua dengan pedang di jurang besar kabut hitam, angin menderu di Gunung Lingsu, dan Cilong Daojun di reruntuhan Istana Naga. Juga pada hari yang sama, Su Yi melancarkan aksi dan secara pribadi membentuk formasi terlarang untuk Akademi Yongye. Kedalaman jurang kabut hitam. Di reruntuhan medan perang kuno itu, Keratua pembawa pedang itu berdiri dan berkata, Huang Tuo, teman Sudaois, tolong berkemas, ayo pergi keluar bersama. Di kejauhan antara langit dan bumi, sosok menakutkan dengan ketinggian 10.000 kaki tercermin. Gunung Lingsu. Di depan monumen Chaos dari Qingdao, Howling Wind, yang membentuk kembali tubuh Dao, juga menerima surat dari Su Yi. Dia terdiam beberapa saat, lalu bangkit dan pergi dengan perahu yang menutupi langit. Keruntuhan Istana Naga. Naik. Saat Cilong Daojun mengulurkan tangan kanannya, kuali naga leluhur setinggi 100 zang tiba-tiba meraung, dan nyala api terjalin, harta ini menjadi seukuran telapak tangan, dan jatuh ke tangan Cilong Daojun. Benar saja, tripod ini hanya dapat disempurnakan dengan melangkah ke Taijing. Sedikit kegembiraan muncul di mata emas Cilong Daojun. Baru setengah bulan yang lalu, dia akhirnya mengantarkan mimpi membuktikan kesempatan itu. Dengan tubuh naga yang sangat kuat, dia melewati bencana Taijing dalam satu gerakan, membuktikan peringkat Tao Taiwu. Jika bukan karena Kaisar, saya pasti tidak akan menjadi hari ini tanpa saya. Cilong Daojun berpikir dalam hati, di masa depan, saya tidak akan mengecewakan harapan Kaisar, dan setelah membalas dendam ayah angkat saya akan membuktikan Tao di Laut Cina Timur, membangun kembali Istana Naga, dan menyusun kembali kemuliaan garis keturunan naga. Hanya memikirkan ini, dia tiba-tiba menyadarinya, dan mengeluarkan jimat rahasia dari mansetnya. Jimat rahasia ditinggalkan oleh Su Yi ketika dia meninggalkan reruntuhan Istana Naga untuk memfasilitasi komunikasi dengan Daojun Cilong. Apakah Kaisar memanggilku ke Akademi Malam Abadi? Cilong Daojun disegarkan, saya Cisu, akhirnya saya memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada Kaisar. Pada hari yang sama, dia berangkat, berlayar melintasi Laut Cina Timur, dan menyapu Bailuzu di negeri Dongeng. Di sepanjang jalan, dia berubah menjadi naga merah bercakar 5 yang panjangnya 10.000 zang, terbang menembus awan dan kabut, mengkhawatirkan banyak kekuatan abadi di Laut Cina Timur. 1 bulan kemudian, di alam abadi, tidak peduli kekuatan apa yang ada di awal penciptaannya, ia perlu mengadakan upacara besar untuk mengumumkannya kepada dunia. Dan kali ini, meskipun untuk membangun kembali Akademi Yongye, juga perlu mengadakan upacara pembukaan. Di bawah instruksi Su Yi, Karma Book secara pribadi mengambil tindakan dan memilih waktu yang tepat. Itu hari ini. Langit cerah dan udara sejuk. Hari baru saja menyingsing, dan puluhan ribu orang berkumpul di luar Akademi Yongye. Angka meteran. Ada aliran tak berujung dari kekuatan abadi utama yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Adegan yang hidup. Di Akademi Yongye, di dojo megah yang dilapisi dengan batu giok putih, Raja Abadi Liu Yun, Qing Wei, Dewa Kunwu, maniak pedang, dan banyak tokoh besar lainnya sudah menunggu di sana. Tamu-tamu yang datang untuk menyaksikan acara tersebut juga turut hadir di venue satu demi satu. Para utusan Taoisme kuno, seperti klan Tang kuno, Akademi Qinglu,
dan 3 kekuatan darat murni Gunung Buzu, semuanya hadir. Bahkan Tian Shouzi dan Zuyu Dapengber datang. Kenalan lain seperti Tang Lingqi, Tang Baur, Del, juga hadir. Sekilas, ada kepala hitam. Upacara pembukaan Akademi Yongye akan dimulai di dojo ini. Pada saat itu, Su Yi secara pribadi akan maju dan mengumumkan tujuan pendirian faksi dan membuatnya dikenal dunia. Dentang. Sampai waktu yang baik itu tiba, sebuah lonceng besar tiba-tiba berbunyi antara langit dan bumi. Suara yang awalnya berisik di lapangan tiba-tiba ditekan. Suasana menjadi khusyuk dan sunyi. Semua mata tertuju pada platform tinggi di tengah dojo. Pendekar pedang. Siapa penguasa kabut hitam? Ya, dikatakan bahwa orang yang selamat dari era Taiyuan adalah penguasa dunia yang hebat. Ada keributan di lapangan, dan suara diskusi yang rendah terdengar. Selama ini, banyak berita terkait Akademi Yongye telah menyebar. Hal yang paling menarik perhatian adalah Su Yi mengundang 3 master besar Taijing untuk duduk di Akademi Yongye. Swordsman AP adalah salah satunya. Selanjutnya, sosok lain muncul. Melolong. Keturunan ketiga Li Fuyu. Penampilannya juga menimbulkan sensasi di lapangan. Alasannya adalah karena belum lama ini, ada beberapa utusan dewa yang selamat dari era Tai Huang. Salah satu kaisar pedang tak tertandingi yang terkenal. Bagaimanapun, ini adalah kaisar pedang tak tertandingi dari peringkat Taixuan. Orang ketiga yang muncul adalah Qilong Daojun. Dia terlihat seperti seorang gadis, mengenakan gaun panjang hitam murni, rambut panjangnya diikat, matanya berwarna emas, dan dia memancarkan keagungan yang dingin dan menakutkan. Ketika dia muncul di atas panggung, banyak pria kuat dari pembudidaya iblis yang hadir terengah-engah dan merasakan tekanan darah yang mengalir ke wajahnya. Itu adalah kekuatan naga, mengejutkan semua roh. Itukah pemilik pasar naga hitam? Dikatakan bahwa dia telah berubah menjadi naga merah tingkat Taiwu yang sebenarnya, mewarisi warisan istana naga laut Cina Timur, dan cukup kuat untuk bertarung dengan karakter tingkat Taihe. Ada keributan lagi di lapangan. 3 keberadaan Taijing yang berurutan muncul, dan keagungan serta gaya semacam itu juga membawa kejutan besar bagi mereka yang hadir. Perlu dicatat bahwa bahkan beberapa raksasa di dunia tidak memiliki sosok Taijing. Tapi sekarang, di awal Akademi Yongye, ada 3 master hebat dengan asal-usul khusus, siapa yang tidak bisa terkejut. Tapi segera, mata orang-orang teralihkan, tertarik oleh orang terakhir yang muncul. Mengenakan jubah hijau, sosoknya kokoh, dan temperamennya diam seperti awan. Ini Su Yi. Tiba-tiba penonton dibuat kaget. Semua tamu sangat antusias. Melihat Su Yi, dia tidak menyembunyikan kekaguman, rasa hormat, dan antusiasme. Sampai jumpa. Ibadah itu seperti menyembah Tuhan. Sebagai mitos. Temui Kaisar. Pada saat yang sama, sapaan seragam terdengar di lapangan, mengguncang langit. Ini juga melengkapi penampilan Su Yi, seperti Raja Dunia. Kehidupan saudara Wang Ye sekarang tidak kurang dari kehidupan sebelumnya. Kera tua itu menghela nafas dengan emosi. Yang disebut tak tertandingi di dunia, unik di masa lalu dan sekarang, seharusnya begitu. Mata Qilong Daojun penuh dengan antusiasme. Meskipun masih ada celah dengan master aslinya, dia memang cukup kuat untuk membuat Taixuanji menundukkan kepalanya. Suasana hati Rin Feng kacau, memikirkan Master Li Fuyu dalam benaknya, dan kemudian membandingkan sosok Su Yi tidak jauh, secara bertahap, kedua sosok itu tampak menyatu. Tidak seperti yang lain yang hadir, Su Yi tidak merasa banyak. Dia melirik semua orang di sekitarnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kamu tidak perlu lebih sopan, Akademi Yongye dibangun kembali, berkat cinta semua orang, datang untuk memberi selamat, Sumou adalah sangat berterima kasih." Suara menyebar ke penonton, bergema di semua tempat. Sekarang, izinkan saya mengumumkan bahwa upacara pembukaan ini. Sebelum Su Yi selesai berbicara, tawa yang menusuk tiba-tiba terdengar dari jarak antara langit dan bumi. Bagaimana bisa acara semegah ini tanpa saya? Terjadi keributan di lapangan. Saat ini, masih ada orang yang berani membuat masalah. Saya melihat sekelompok sosok menyapu di bawah langit di kejauhan.
Dia dipimpin oleh seorang pria dengan jubah kuning cerah dan mahkota batu giok, dengan tombak merah menyala di kakinya, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di belakang orang ini, ada sekelompok pria kuat yang dipenuhi dengan suasana Taijing. Saat muncul, mereka langsung dikenali. Tuhan memberkatimu. Itu adalah para malaikat di sekelilingnya. Suasana tiba-tiba berubah dan orang-orang terkejut. Upacara pembukaan ini telah lama menarik perhatian dunia. Tetapi pada saat ini, ada sosok tingkat dewa yang memimpin sekelompok dewa untuk datang, jelas pendatang yang tidak baik. Kera tua dengan pedang, melolong, Cilong Daojun, dan lainnya semua mengerutkan kening, dan tentu saja memahami ini. Kamu menonton dan tidak bertindak gegabah. Su Yi melambaikan tangannya dan menatap anak dewa bernama Zhu Tianyu. Jangan khawatir, kursi ini bukan untuk membuat masalah. Di bawah langit yang jauh, Zhu Tianyu berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa hari ini adalah hari yang baik untuk pembukaan Akademi Yongye, dan saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada diri saya sendiri, jadi rekan Taois Su tidak akan menyalahkannya, kan? Dia tersenyum, tapi ada sedikit kesembronoan dalam kata-katanya. Su Yi berkata langsung, ucapkan niatmu, jika tidak, aku akan segera membunuhmu. Meremehkan, tapi penuh kekuatan dan mendominasi. Langit dan bumi diselimuti lapisan dingin. Ketika semua orang memikirkan rekor brilian Su Yi di konferensi persik, mereka tidak bisa tidak mengangkat semangat mereka. Memang, bagaimana dengan putra Allah? Tidak ada yang perlu ditakuti. Ketika saya mendengar ancaman tanpa basa-basi dari Su Yi, senyum di wajah Zhu Tianyu membeku. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Daois muda Su salah paham, aku benar-benar datang untuk memberi selamat padamu. Dan, aku sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Berbicara, Zhu Tianyu meregangkan tubuh dan tersenyum, tentu saja, jika kamu ingin tahu hadiah apa ini, kamu harus berjanji padaku satu hal terlebih dahulu. Ada apa? Kata Su Yi. Zhu Tianyu berkata dengan serius, jangan marah. Menyarankan Su Yi untuk tidak marah. Semua orang bingung. Su Yi mengerutkan kening, tiba-tiba mengambil langkah, dan tiba-tiba datang ke langit. Saya tidak marah, dan saya tidak tertarik dengan hadiah Anda. Dia berjalan menuju Zhu Tianyu saat dia berbicara. Terlihat datar seperti biasanya. Tapi mata Zhu Tianyu tiba-tiba menyusut, dan dia segera berkata, hadiah besar yang saya berikan terkait dengan alam sembilan roh, tidakkah Anda ingin tahu? Su Yi sepertinya tidak sadar, atau mengabaikannya begitu saja, tanpa jeda dalam langkahnya, lagi pula, karena kamu punya nyali untuk memberi selamat, aku akan menerimanya. Pada diriku sendiri, aku akan memberimu tumpangan secara pribadi. Kata-katanya sejelas air, tapi menyejukkan. Suara masih bergema, Su Yi sudah menembak. Dia mengklik. Ledakan. Hujan pedang turun, seperti matahari terbenam dalam 9 hari. Zhu Tianyu mengelak untuk pertama kalinya, tetapi terkejut menemukan bahwa kekosongan di dekatnya dipenjara dan diblokir oleh kekuatan pedang yang menakutkan, dimanapun dia bersembunyi, itu tidak berguna. Aktif. Untuk sesaat, saya ingin Tianyu disambar petir. Energi pedang yang mendominasi menghancurkan semua perlawanannya, dan kekuatan perlindungan seluruh tubuh meledak. Pada saat kritis ketika nyawa dipertaruhkan, pisau terbang emas tersapu, meledak dengan cahaya keemasan menyilaukan, yang menghalangi ledakan hujan pedang. Namun, dia masih tertegun dan terbang keluar. Dia batuk darah dengan keras dan menjadi pucat. Sudut alisnya dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. Pada saat yang sama, hujan pedang menyapu langit, seperti kekuatan penghancur, dan menghantam para dewa yang dikelilingi oleh Zhu Tianyu sebelumnya. Ledakan. Dewa-dewa itu terbang keluar. Jeritan dan jeritan tak henti-hentinya, menyedihkan dan memalukan. Dengan satu pukulan, Zhu Tianyu dan para malaikat di sekitarnya akan dikalahkan. Penonton tercengang. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah menyaksikan pertempuran klub Pantao tiba-tiba menyadari bahwa hanya dalam 3 bulan, kekuatan Su Dizun tampaknya telah berubah lagi jauh lebih kuat. Hanya itu. Su Yi mencibir, aku sangat bingung, siapa yang memberimu keberanian untuk melompat keluar dan mati saat ini, hanya saja bodoh. Dia mengangkat lengan kanannya,
dan ujung jarinya memiliki akumulasi niat pedang. Berhenti. Zhu Tianyu sangat marah dan berteriak, lihat apa ini. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengangkat gelang safir. Su Yi sedikit mengernyit, ada apa ini? Pada saat ini, Howling Wind tiba-tiba berseru gelang Giok Qin Yi. Itu harta pribadi kakak senior kedua. Raut kemarahan muncul di wajahnya, menyadari ada yang tidak beres. Kakak kedua. Su Yi segera mengerti bahwa yang dibicarakan Rin Feng adalah pewaris kedua, Ning Xiu, yang dia terima di generasi kelima. Di era Great Wilderness, Ning Xiu meninggalkan negeri dongeng dengan 2 instrumen dan pergi ke Jiyuan Changhe untuk menemukan jejak Master Li Fuyu. Sejak itu, Ning Xiu benar-benar diam dan tidak pernah kembali. Dan sekarang, gelang safir Ning Xiu telah jatuh ke tangan Zhu Tianyu, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa Ning Xiu, yang pergi ke era Long River sejak lama, memiliki kecelakaan. Mengernyit, Su Yi segera berhenti dan berkata, ini hadiah yang kamu siapkan untukku. Zhu Tianyu menghela nafas lega, menyadari bahwa gelang giok di tangannya telah berfungsi. Saya tahu bahwa gelang seperti itu saja tidak dapat mengancam Anda sama sekali. Zhu Tianyu berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak berencana untuk. Ini adalah ancaman. Su Yi mendengus dan berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Buat kesepakatan. Zhu Tianyu mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya, kamu bisa tahu sekilas. Su Yi mengambil batu giok itu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengerti. Anak Tuhan, memberkati surga, adalah karakter pesuruh. Dia adalah pengganti putra Tuhan bernama Feng Wuji untuk menyebarkan berita, dan dia ingin membuat kesepakatan dengan Su Yi. Isi transaksinya sangat sederhana, asalkan Su Yi pergi ke suatu tempat bernama Monumen Terlarang, dan mengeluarkan material magis bernama emas sihir abadi, Anda dapat menukar petunjuk yang terkait dengan Ning Xiu. Ya, itu hanya petunjuk, bukan Ning Xiu sendiri. Pada saat ini, Zhu Tianyu tiba-tiba berkata jika kamu menolak, Ning Xiu akan mati. Su Yi berkata, mengapa kamu melihatnya? Zhu Tianyu tersenyum dan berkata kamu tidak takut akan ancaman, dan Feng Wuji juga tidak takut akan ancaman. Bahkan jika kamu mengancam untuk menghancurkan seluruh klannya, dia tidak takut. Su Yi mengangkat alisnya, dia pikir dia berasal dari domain dewa, jadi aku tidak bisa membantunya dan klan di belakangnya. Zhu Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak mengerti Feng Wuji, selama dia mengatakannya, dia akan melakukannya, dia tidak akan pernah mengerti. Takutlah pada apapun, sebelum aku ketika dia datang, dia sudah mengatakan bahwa jika kamu menolak, dia hanya akan membunuh Ning Xiu, itu saja. Semua orang di lapangan kaget. Wajah Howling bahkan lebih muram dan cemas, dan mau tak mau berkata Tuan, kakak senior kedua, dia. Su Yi berkata dengan hangat, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Ning Xiu mengalami kecelakaan. Guru. Ada keributan di lapangan, dan semua orang kaget. Howling Wind, yang dikenal sebagai kaisar pedang tak tertandingi sejak era Tai Huang, ternyata adalah murid Su Dizun. Kebenaran ini begitu menggemparkan sehingga orang-orang hampir sulit menerimanya. Mata keratua itu lebar dan bulat, dan dia memandang Su Yi di kejauhan di bawah langit dengan tak percaya. Di hadapannya, hanya dia yang menebak identitas Su Yi. Lingsu Tianzun Li Fuyu. Kaisar Empat Pedang, penguasa Gunung Lingsu, peri pedang paling misterius dan transenden di era Tai Huang. Keratua dengan pedang itu cukup beruntung untuk dikenali oleh Fu Tianzu dan memasuki Gunung Lingsu untuk memahami jalan itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Bahkan ketika dia berada di jurang besar kabut hitam, dia memberitahu Su Yi tentang rumor tentang Li Fuyu, dan dialah yang memberitahu Su Yi bahwa Luo Changning, Ning Xiu, Rin Feng dan Dong Xuan, 4 kaisar pedang tak tertandingi dari peringkat Taixuan, semuanya adalah murid Li Fuyu, yang mulia surgawi Lingsu. Mei. Namun, keratua dengan pedang itu bahkan tidak berpikir bahwa Li Fuyu yang merupakan sahabatnya, Kaisar Yongye di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, keratua itu tercengang dan benar-benar kaget. Li Fuyu, Wang Ye, Su Yi. Siapa dia yang sebenarnya? Su Yi juga menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, Howling Feng, seorang pria pemberontak,
akhirnya mengubah namanya untuk menghormati dirinya sendiri sebagai seorang master, sungguh tidak mudah. Namun, Su Yi tidak senang. Karena Howling Wind mengubah mulutnya, itu sepenuhnya karena dia peduli dengan keselamatan kakak perempuan keduanya, Ning Xiu. Di masa depan, aku harus membiarkan orang ini menyebut dirinya guru dengan sukarela. Su Yi diam-diam berkata, "Jadi, Anda setuju?" Zhu Tianyu berkata sambil tersenyum, terlihat sangat bangga. Tiba-tiba, semua penonton menjadi gugup dan semua menatap Su Yi. Semua orang dapat melihat bahwa ancaman yang dikatakan Zhu Tianyu kali ini sangat mungkin membuat Su Yi berkompromi. Tanpa diduga, Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu memberitahu Feng Wuji, aku bisa menyetujui kondisinya, tetapi hanya jika dia harus mengutamakan Ning Xiu." Begitu dia mengatakan ini, Zhu Tianyu mencibir, "Tidak mungkin, Feng Wuji telah menyatakan posisinya, baik Anda menerima kondisinya, atau Anda menolak, tidak ada ruang gerak." Su Yi mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan memberinya 3 hari untuk memikirkannya, dalam 3 hari, aku ingin melihat Ning Xiu, jika tidak, aku akan mati di masa depan." Seluruh keluarganya. Nadanya acuh tak acuh dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Senyum Zhu Tianyu menghilang, alisnya berkerut, "Aku berkata, tidak ada ruang untuk negosiasi." Ledakan. Su Yi mengangkat tangannya dan menebas. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya muncul, saling bersilangan, dan langsung membantai semua utusan ilahi di samping Zhu Tianyu. Darah seperti air terjun. Sialan. Adegan mendadak ini mengejutkan penonton. Itu juga membuat Zhu Tianyu takut, punggungnya dingin, dan wajahnya menjadi sangat biru. "Kamu." Mata Su Yi dalam dan dingin, "Katakan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu." Zhu Tianyu kehilangan kata-kata. "Ingat, beritahu Feng Wuji apa yang saya katakan." Su Yi berkata, "Pergi." Saya berharap wajah Tianyu penuh dengan rasa malu. Dia adalah putra dewa dari alam para dewa, dengan latar belakang bangsawan, dan jalannya melawan langit, tetapi di depan mata semua orang, sedang difitnah oleh Su Yi seperti ini tidak diragukan lagi sangat memalukan. Mungkin berakhir. Dia menahan. Menjauh. Dari awal hingga akhir, saya benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Menyaksikan semua itu, pikiran orang-orang kembali bergejolak. Adapun Su Yi, dia sepertinya tidak peduli sama sekali, berbalik dan kembali ke platform tinggi di dojo dan berkata, "Ayo lanjutkan." Nadanya datar dan tenang, seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak berarti sama sekali. Sikapnya yang tenang membuatku patah hati. Pada hari itu, upacara pembukaan Akademi Yongye berakhir. Pada upacara tersebut, Su Yi secara pribadi mengumumkan tujuan pembangunan kembali Akademi Yongye, peraturan dan regulasi, dan visi Akademi Yongye. Berita itu juga menyebar ke dunia pada hari yang sama, menyebabkan diskusi panas yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Su Yi, mengadakan upacara pembukaan ini juga memiliki makna yang luar biasa. Di era Great Wilderness, ketika generasi kelima Li Fuyu berdiri dengan bangga di puncak negeri Dongeng, dia pernah tinggal di Gunung Lingsu di atas Laut Cina Timur, dan semua orang yang ditakdirkan di dunia bisa pergi berlatih. Sebelum zaman kejatuhan abadi, Wang Ye ke-6 mendirikan Akademi Yongye, mengangkat dan memberhentikan Kaisar Pengadilan Abadi Pusat, menjaga 9 jalan surgawi, dan berjuang di medan perang sepanjang hidupnya di atas, itu telah mempengaruhi sebuah era, dan namanya telah dikenang dan dipuji oleh dunia hingga hari ini. Diri di dunia ini akan benar-benar berdiri di puncak dunia, tetapi dalam hal kekuatan, itu jauh lebih sedikit daripada Li Fuyu, dan dalam hal prestise dan pengaruh, itu jauh lebih sedikit daripada Wang Ye. Ini membuat Su Yi juga berpikir, apa yang harus dia tinggalkan ketika dia berada di puncak Immortal Dao di masa depan. Ketenaran dan kekayaan, saya tidak peduli. Orang-orang hidup di dunia, dan apapun yang terjadi, mereka selalu harus melakukan sesuatu untuk orang yang peduli pada mereka. Oleh karena itu, pada upacara pembukaan ini, Su Yi dengan sungguh-sungguh menetapkan mimpi besar yang ingin ia capai di dunia ini di dunia peri. Di hari lain, kamu harus menjaga caramu sendiri di dunia, mendidik orang-orang, dan berharap semua orang di jalan kultivasi akan menjadi seperti naga.
Di lain hari, jalan untuk menjadi dewa akan terbuka, dan blokade para dewa di dalam para dewa akan dipatahkan. 3 gol. Untuk sementara waktu, itu juga menyebabkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri dongeng, dan semua makhluk di dunia bersemangat, dan terkejut. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.